Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang langkah kerja daripada alternator. Alternator pada engine dia sebagai sumber listrik, yaitu mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Alternator ini juga berfungsi untuk mengisi daya aki atau untuk mengisi aki pada saat engine menyala. Jadi daya akan terus tetap ada di aki meskipun engine tetap menyala. Dan berikut adalah cara kerja dari alternator. Alternator digerakkan oleh putaran mesin melalui bed atau juga melalui dengan puli yang terhubung langsung dengan crankshaft. Dan ini adalah pulinya, dan ini adalah tempat untuk bed yang terhubung langsung ke crankshaft. Di dalam alternator juga terdapat rotor. Rotor ini adalah kumparan berputar dengan magnet, dan stator ini adalah yang diam. Saat rotor berputar, medan magnet memotong kumparan stator. Pergerakan medan magnet menghasilkan arus listrik bolak-balik dalam kumparan stator melalui proses induksi elektromagnetik. Setelahnya arus AC yang dihasilkan diubah menjadi arus arah oleh dioda penyarah agar sesuai dengan kebutuhan kelistrikan kendaraan. Dan yang terakhir, biasanya di sini terdapat regulator. Berhubungan dengan ini alternator tidak ada regulator, maka saya akan menjelaskan fungsinya saja. Regulator menjaga agar tegangan output tetap stabil meskipun putaran mesin berubah-ubah. Cara kerja alternator yaitu menggunakan prinsip elektromagnetik. Ketika mesin alat berat menyala, crankshaft berputar mentransmisikan tenaga melalui drive belt yang menghubungkan crankshaft dengan puli pada alternator ini. Dan putaran tersebut memutar rotor yang ada di dalam alternator dan atau sehingga menciptakan medan magnet yang memotong kumparan stator yang menghasilkan arus listrik bolak-balik atau AC yang kemudian diubah menjadi arus listrik menjadi arus arah DC oleh komponen yang bernama receiver. Setelah itu, listrik berarus arah tersebut digunakan untuk mengisi baterai dan menyuplai berbagai sistem elektronik pada alat berat. Dan proses ini berlangsung terus-menerus selama mesin menyala dan memastikan kelistrikan alat berat tetap stabil dan mendukung semua fungsi operasionalnya. Sekian dan terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan untuk menjelaskan nama-nama fungsi dari alternator ini. Untuk yang pertama ada puli di bagian ini. Puli memiliki fungsi sebagai penghubung alternator ke mesin dengan fan belt. Kemudian yang kedua stator. Stator ini. Stator memiliki fungsi sebagai atau membentuk medan magnet saat berputar. Terus yang ketiga, kemudian yang ketiga ada rectifier atau dioda, ada di sebelah sini. Rectifier memiliki fungsi sebagai pengubah arus dari AC menjadi ke arus DC. Baik, untuk selanjutnya ada bearing. Bearing terdapat pada dua bagian. Yang pertama pada bagian ini di dalam sini, kemudian pada bagian ini. Bearing sendiri memiliki fungsi sebagai memungkinkan rotor berputar dengan halus. Kemudian selanjutnya adalah housing. Baik, untuk housingnya ada bagian ini. Ini adalah rear housing atau bisa disebut rear bracket. Dan untuk yang di depan ini adalah front bracket atau front housing. Dan selanjutnya adalah ada brush and slip ring
ada di bagian ini, di bagian dalam sini. Bukan, motornya dia. Hitam itu. Baik, mungkin kurang lebih seperti itu penjelasan fungsi dari saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang di assembly atau assembly. Karena di sini kebetulan alternator ini sudah di assembly, jadi kita langsung assembly saja ya. Caranya cukup mudah karena di sini ada front bracket. Langsung kita masukkan, di sini ada starter. Kita tutup ke rotornya. Ketika sudah masuk, langsung kita masukkan rear bracket atau housing yang belakang. Kita sesuaikan dengan di sini ada 3 bolt, maka kita paskan yang ada 3 bolt ini ya. Ini kita masukkan saja. Baru nanti kita pasang boltnya yang berjumlah 3 ini, dan maka sudah terpasang. Sekian, terima kasih.